Ada jenis hiu yang berpendar dalam gelap, misalnya swell shark. Hiu ini hidup di kedalaman laut yang gelap, hampir 518 meter di bawah permukaan laut. Tak seorang pun tahu pasti, tapi jenis ikan ini melepaskan pendar fluoresen yang cuma bisa dilihat swell shark lain. Ilmuwan mendeteksi pendar itu sebab mereka memakai filter yang memblokir cahaya kuning. Mereka berpikir mungkin ini cara ikan besar ini berkomunikasi dengan teman-teman mereka. Pendar ini membantu hiu ini melawan infeksi karena mikroba. Cowbird punya kode rahasia yang dipakai untuk saling mengenal satu sama lain. Ini adalah jenis burung parasit khusus karena bertelur di sarang spesies burung lain. Cowbird muda punya mekanisme dalam tubuhnya untuk mengenali spesiesnya yang lagi berkicau, seperti semacam kode rahasia yang cuma diketahui oleh jenis burung ini. Begitulah cara mereka menemukan burung lain dari spesies yang sama. Gigitan beruang grizzly luar biasa kuat. Mungkin beruang kelihatan lucu, tapi lebih baik kamu menjauh dari jangkauan cakarnya yang tajam dan terutama mulutnya. Kekuatan gigitannya lebih dari 8 juta Pascal, yang artinya bisa menghancurkan bola bowling. Sebagian hewan punya garis-garis sedalam kulit dan sebagian yang lain garis-garisnya ada di permukaan. Harimau termasuk dalam kelompok pertama yang bergaris-garis bukan cuma bulunya, tapi juga kulitnya. Sama halnya dengan kucing besar berbulu lainnya seperti macan tutul, sementara jerapah dan zebra berada dalam kelompok kedua karena motifnya cuma berada di bulunya. Omong-omong tentang zebra, apa menurutmu warnanya hitam bergaris-garis putih atau putih dengan garis-garis hitam? Awalnya kayaknya pilihan kedua yang benar. Sebagian besar garis-garis hitamnya berakhir di bagian dalam kaki dan di perutnya, dan sisanya putih. Tapi itu ternyata nggak benar. Yang mengejutkan, warna zebra adalah hitam bergaris-garis putih. Semua bulu zebra, baik putih maupun hitam, tumbuh dari folikel yang mengandung sel-sel melanosit. Semua hewan punya sel ini. Sel-sel ini memproduksi pigmen yang disebut melanin, dan ini memberi warna bulu dan kulit. Adapun pada zebra, bahan kimia pembawa pesan memberitahu melanosit mana yang harus mengirim pigmen ke area bulu mana. Karena itu zebra bermotif garis-garis, tapi putih sebenarnya bukan pigmennya sendiri. Warna putih terjadi karena tidak adanya melanin. Jadi hitam adalah warna bawaan zebra. Sidik jari koala sangat mirip dengan sidik jari kita, sehingga bisa mencemari TKP. Kayaknya hewan ini nggak banyak persamaan dengan manusia, tapi perhatikan lebih cermat tangannya. Tangan koala punya pola melingkar dan melengkung tersendiri, jadi jika ada koala yang ingin bertindak ilegal, ada baiknya memakai sarung tangan. Kepiting hantu menggeram jika berada di dekat makhluk yang nggak begitu disukai atau mengancam. Kepiting ini melakukannya dengan memakai gigi di perutnya. Pertama, ia akan ngasih tahu kalau ia akan membela diri dengan menunjukkan capitnya. Kalau itu nggak mempan, ia akan menggeram menakutkan seperti anjing. Tapi bunyi itu berasal dari gesekan 3 gigi kerasnya yang memanjang di dalam perutnya. Kepiting batu mengeluarkan bunyi yang sama ketika menghaluskan makanan. Omong-omong tentang gigi, apa kamu tahu bahwa gading paus narwhal sebenarnya semacam gigi yang kebalik? Gak seperti kebanyakan paus, paus narwhal atau unicorn laut ini memiliki satu gading besar atau gigi yang tumbuh dari bagian dalam rahangnya. Gadingnya ini memiliki sampai 10 juta ujung saraf dan gak terlindung, yang artinya gading ini sangat sensitif terhadap jenis kontak apapun. Gading paus ini hampir mirip sepotong kulit karena biasanya gading gak mengandung banyak ujung saraf. Hampir 95% manusia bertangan kanan dominan. Begitu juga dengan lumba-lumba hidung botol. Di antara lumba-lumba, bahkan lebih banyak yang beranggota badan kanan dominan dibanding manusia. Dalam satu penelitian, ilmuwan menemukan bahwa lumba-lumba hidung botol menengok ke sebelah kiri lebih dari 99% kali, yang artinya tangan kanannya dominan. Ikan ini menaruh sisi kanan tubuh dan mata kanannya lebih dekat ke dasar laut ketika mengejar mangsa seperti cumi-cumi, udang, atau ikan-ikan yang lebih kecil. Fakta keren dari laut, apa kamu tahu kalau hiu bungkuk memakai gelembung ketika mengejar mangsa? Mungkin kamu pikir ikan ini nggak butuh metode khusus mengingat besarnya ukurannya. Tapi ketika memikat mangsa di perairan terbuka, paus-paus ini berkelompok dan memakai sesuatu yang disebut teknik jaringan gelembung.
Pas berenang dalam posisi tegak, mereka meniupkan gelembung dari bawah air. Gelembung-gelembung inilah yang menyulitkan ikan untuk melarikan diri. Bukti tertua yang kita miliki tentang kucing peliharaan berasal dari 12.000 tahun lalu. Para peneliti menemukan ini hampir 20 tahun lalu ketika mereka sedang menggali di sebuah desa kuno di Siprus. Mereka menemukan tulang belulang kucing pas di sebelah kerangka manusia yang menyatakan bahwa hubungan mereka dekat di akhir hayat mereka. Manusia adalah pemburu, jadi mereka menjinakkan anjing dulu suatu ketika sampai 29.000 tahun lalu. Anjing membantu manusia menangkap hewan lain, tapi mereka belum berpikir butuh kucing sampai menetap dan menyimpan kelebihan hasil panen. Tikus sering mendatangi gudang biji-bijian hingga kucing berguna di masa itu. Burung pavin cukup inovatif loh pas ingin menggaruk tubuhnya. Burung ini pasti bangga dengan paruhnya yang memukau, tapi mereka jelas berpikir paruh indah ini belum cukup untuk garuk-garuk. Para peneliti melihat burung pavin dengan spontan mengambil ranting kecil untuk menggaruk tempat yang gatal. Ada jenis semut khusus yang cuma hidup di sebagian kecil Manhattan. Median Broadway di 63rd Street dan 76th Street adalah area terbaik yang dipilih makhluk merayap ini. Semut Manhattan kayak berasal dari Eropa, tapi nggak ada spesies semut Eropa yang bisa menandinginya. Hey fans Harry Potter, apa kamu percaya ada makhluk kayak katak coklat? Nggak persis sih, tapi mirip. Nugini dan Australia bukan selalu terpisah loh. Keduanya menyatu selama jutaan tahun. Sampai sekitar 12.000 tahun lalu, ketinggian air laut memisahkan mereka. Karena pernah menyatu sekian lama, beberapa hewan dan tumbuhan masih menghuni kedua wilayah itu, termasuk katak pohon hijau. Katak ini benar-benar telah menyebar sangat jauh dan sebagian yang hidup di wilayah panas berawa-rawa dikelilingi oleh buaya benar-benar seperti terbuat dari coklat. Kita semua mengenal burung flamingo karena warna khasnya kan? Tapi sebenarnya burung ini nggak berwarna pink kok. Flamingo lahir berwarna abu-abu dan mereka akan tetap pada warna itu jika bukan karena makanannya yang berupa alga hijau biru dan udang. Bahan makanan ini mengandung pewarna alam tertentu yang membuat bulu flamingo berubah jadi pink seiring waktu. Ketika setan Tasmania kecil meninggalkan induknya, mereka bersosialisasi, membentuk ikatan yang berlangsung seumur hidup. Bukan cuma setan Tasmania, sapi juga punya ikatan sosial yang lebih kuat dari yang kita duga. Sapi suka bersosialisasi dan membentuk persahabatan tahan lama, dan bahkan suatu penelitian menemukan detak jantung sapi meningkat sebagai tanda stres ketika dipisahkan dari sahabat karibnya. Bayangin kamu membeku begitu saja selama musim dingin, bukannya mendengar gigimu gemeletuk dan merapatkan jaket? Itu yang bisa dilakukan katak. Katak air seringnya melakukan hibernasi di bawah air dan menghabiskan sebagian besar musim dingin di dasar kolam, danau, atau badan air lain. Kodok dan katak umumnya berdarah dingin, yang artinya suhu tubuhnya menyesuaikan dengan lingkungannya. Jadi katak bisa membeku selama musim dingin karena tingginya konsentrasi gula atau glukosa dalam organ-organ vitalnya. Begitu mencair, hewan ini melanjutkan hidup seolah nggak pernah terjadi apa-apa. Gurita punya 3 jantung dan berdarah biru. Hewan ini bisa bergerak 40 km per jam dan menyemprotkan tinta yang bukan cuma mengaburkan penglihatan predator, tapi sangat membahayakannya. Gurita juga punya 9 otak, 1 otak pusat dan 8 otak yang lebih kecil ada di lengannya. Itu sebabnya lengannya bisa membuka kerang, sementara otak pusatnya sibuk melakukan hal lain. Gurita bahkan mengecap dengan lengannya. Ada sel-sel dalam penyedot gurita yang memungkinkan lengannya menyentuh dan mengecap, sama seperti mereka mendeteksi bahan kimia yang dihasilkan berbagai makhluk laut. Dengan cara itu, gurita bisa membedakan antara mangsa dengan batuan.